Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya di teori kedua. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang query lanjutan. Oke, jadi tujuan belajar kita kali ini adalah dapat menuliskan subquery dengan banyak kolom tentunya, kemudian dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0, kemudian dapat menulis subquery dalam clause of from, dapat menggunakan scalar subquery dalam SQL, kemudian dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, kemudian melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subqueries yang berkorelasi, kemudian dapat menggunakan operator axis dan not axis, kemudian dapat menggunakan clause with. Nah, yang akan kita pelajari pada kali ini yang pertama adalah subquery dan penggunaannya, kemudian subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam clause of from, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, kemudian operator axis dan not axis, dan clause with. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari adalah subquery dan penggunaannya. Oke, seperti biasa kita buka dulu browser. Oke, kali ini yang user yang akan kita gunakan adalah user HR dengan password HR. Kita sudah masuk. Jadi di tabel HR ini kita memiliki tabel department, jobs, employees, job history, employee detail view, location, countries, dan regions. Oke, kita akan bermain dengan tabel employees. Kita akan bermain ya, belajar. Tabel employees memiliki banyak sekali kolom ternyata ya. Employee ID, first name, last name, email, phone number, kemudian hire date, job ID, salary, commission, city, manager ID, dan department ID. Wah, panjang sekali. Baik, yang pertama kali kita lakukan adalah subquery dan penggunaannya. Oke, subquery. Nah, jadi subquery ini bisa kita artikan adalah dengan query di dalam query. Paham sampai di sini, paham? Oke, mungkin belum paham ya. Jadi seperti ini. Jadi kita akan mencari pegawai yang nama depan manajernya adalah misalkan Susan. Jadi Susan 203. Oke, bukan berarti kita cari 101. Kita lihat dulu. Kita akan tampilkan pegawai yang nama depan manajernya adalah Nina. Jadi yang perlu kita ambil dahulu yang pertama adalah kita ambil employee ID dari Nina.
depannya adalah Nina. Nama depannya Nina. Oke, jelas sampai di sini. Kita lihat query-nya dahulu. Jelas ya. Lalu kita eksekusi. Nah, oke. Jadi 5 pegawai ini dia memiliki manajer dengan nama depan Nina. Nah, di sini kita lihat dalam klausa where terdapat query di dalam query lagi, di mana query di dalam ini menampilkan satu hasil saja, yaitu employee ID dari Nina, di mana employee ID ini digunakan untuk membandingkan manager ID pada pegawai, seperti itu. Oke. Kemudian subquery dengan banyak kolom. Nah, subquery di sini misalkan begini, saya akan menampilkan pegawai yang manajernya adalah bawahan dari Nina. Jadi yang saya tampilkan adalah pegawai yang memiliki manajer bawahannya Nina. Oke. Seperti ini. Kita ambilkan dulu employee-nya Nina. Oke. Seperti ini. Dalam subquery ada subquery lagi. Saya belum pernah coba, kita coba dulu. Bisa atau tidak? Jadi di sini subquery yang kedua ini dia memiliki 5 hasil ya, seperti di bawah ini. Jadi nanti yang muncul ada 5 employee ID. Tentunya kita tidak bisa menggunakan sama dengan, tapi di sini kita menggunakan in sama di statement sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya parameter banyak kemudian dibandingkan dengan satu kolom, maka kita gunakan in. Oke, kita coba eksekusi. Dan ternyata saya berhasil menggunakan 2 subquery. Di dalam subquery ini ada lagi subquery ini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini nanti subquery yang kedua ini dia menghasilkan 5 kolom, di mana query yang paling luar yaitu outer query ini dia mencari berdasarkan 5 hasil yang didapat dari subquery yang kedua ini. Oke, jelas ya sampai di sini. Kemudian pairwise comparison subquery. Nah, jadi pairwise comparison subquery itu di sini di bagian where terakhir ini kita membandingkan dengan 2 kolom. Oke, misalkan saya simpan dulu. Saya pengen lihat dulu struktur tabelnya employees ya. Oke, saya pengen lihat dulu. Oke, jadi selain ada departemen ID juga. Oke, jadi saya ingin menampilkan nama depan, kemudian departemen ID, dan
manager ID dari employees where. Nah, di sini saya akan membandingkan dua column, dua field ya. Nah, jadi yang disebut dengan pairwise itu kita punya sepasang lebih dari satu kolom yang akan kita pasangkan dengan subquery, hasil dari subquery. Oke, misalkan saya ingin menampilkan seperti ini, saya department atau owner department ID dan saya ganti dengan manager ID aja lah. Nah, saya ingin menampilkan semua pegawai yang berada pada departemen yang sama dengan Nina dan memiliki manajer yang sama dengan Nina. Kita eksekusi dulu ya hasilnya, kita lihat. Oke, ada clean, nah kurang from ya. Jadi kita masukkan from employees, first name sama dengan Nina. Oke, kita eksekusi. Nah, jadi ternyata ada ini ya, backlash. Dia manajernya sama dengan Nina, departemennya juga sama dengan Nina. Seperti itu. Jadi pairwise subquery itu yang di clause aware tepat dipasangkan dengan tepat satu-satu dengan hasil dari subquery, seperti itu. Nah, ini untuk pairwise. Nah, untuk yang non pairwise kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kita sebut dengan non pairwise karena dia yang di sini cuma satu kolom aja. Di sini pun cuma satu di subquery, tetapi hasil dari subquery banyak. Jadi di outer query dan di subquery dia tidak tepat satu-satu seperti itu. Jadi yang di awal tadi ini kita sebut dengan non pairwise subquery. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan query dalam klausa from. Jadi ini subquery ya, penggunaan subquery dalam klausa from. Nah, jadi subquery dalam klausa from itu, oke, kita kembalikan seperti ini. Di sini di dalam klausa from ini ada lagi satu query. Dialiaskan menjadi nama tabel baru yaitu B. Bukan B ya, kita buat tabel aja, table. Jadi kita memilih semua dari tabel subquery ini. Jadi subquery dalam ini terdiri dari first name, last name dan last name ya, dari tabel employees yang kita aliaskan menjadi tabel. Oke, kita lihat hasilnya. Kita perlu S. Oke, hapus saja, nggak perlu. Kita eksekusi langsung. Nah, jadi seperti ini. Dia memilih semua dari tabel yang ada di klausa from. Di dalam klausa from ini kita juga bisa misalkan merelasikan dua tabel atau lebih. Jadi
lebih fleksibel ya di dalam clause of from ini. Misalkan kita tekan semua, bisa juga fleksibel sekali. Oke, selanjutnya adalah penggunaan subquery dalam clause of from sudah. Oke, kita lanjutkan dengan ekspresi scalar. Oke, jadi ekspresi scalar ini kita kembali lagi di bagian yang pertama. Bukan di sini ya, di sini. Oke, ini disebut subquery dengan ekspresi scalar. Kenapa? Karena subquery ini hanya mengembalikan satu nilai saja. Jadi dia hanya mengembalikan employee ID dan Nina, sedangkan yang namanya Nina hanya satu. Kita buktikan dulu ya. Kita buktikan ya, dia hanya mengembalikan satu nilai saja, sehingga dia disebut subquery dengan ekspresi scalar. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjutkan korelasi subquery dengan penggunaannya. Oke, jadi korelasi subquery itu seperti ini. Diagramnya seperti ini. Korelasi subquery itu pertama, yang akan dijalankan pertama adalah inner query yang di dalam dulu. Nah, baru query yang di dalam ini diproses untuk menjalankan query yang di luar. Hasil dari query yang di dalam digunakan untuk menjalankan atau sebagai parameter nilai dari query yang di luar. Kita lanjutkan ke contohnya, contoh korelasi ya. Jadi statement awalnya seperti ini. Oke. Di sini kita lihat ada outer ya, outer. Jadi di luar sendiri ini kita juga bisa sambungkan tabel keduanya melalui aliasing. Jadi tabel satu outer, di subquery kita panggil lagi outer ini. Nah, ini contoh dari subquery ya, korelasi subquery. Jadi dia menampilkan last name, kemudian gaji dan nomor departemen dari tabel employee, di mana gajinya itu lebih dari rata-rata gaji dari seluruh employee yang departemennya itu sama dengan departemen di luar. Oke, jadi seperti kita grupkan setiap departemen seperti itu. Oke, jelas ya untuk penggunaan korelasi subquery. Nah, kemudian penggunaan operator axis dan not axis. Oke, jadi penggunaan operator axis dan not axis kita lihat di slide contoh. Nah, seperti ini. Jadi operator axis itu dia mengecek keberadaan suatu kolom dengan kolom di outer query-nya. Jadi kolom yang dicari di subquery ini yaitu manager ID, dia ada atau tidak pada employee ID tabel outer. Nah, lalu ditampilkan semua hasil yang ada. Oke, jadi ini semua adalah employee ID employee yang menjadi manager. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, selanjutnya adalah operator not axis. Kita lihat contohnya. Jadi yang not axis di sini yang dimaksud adalah dia menampilkan semua departemen, tapi yang tidak ada di tabel employees. Oke, jadi departemen ID sama dengan departemen ID harusnya ada ya, tapi karena kita menggunakan logika not, maka departemen yang tidak ada pada tabel employee dalam artian departemen ini tidak memiliki employee ya, tidak memiliki pegawai, itu ditampilkan, yaitu satu departemen contracting. Oke, jelas ya sampai di sini.
terakhir adalah tentang klausa with. Oke, jadi klausa with ini kita gunakan buat mengelompokkan blok-blok query yang kompleks. Gimana aja? Langsung aja kita ke contoh ya. Ini seperti ini. Klausa with itu seperti ini ya bentuknya. Jadi yang pertama dia membuat sebuah blok query yang diberi nama depth cost, dimana depth cost ini menampilkan ini departemennya, kemudian jumlah salary dari tabel employee dan departemen dikelompokkan berdasarkan nama departemen. Kemudian dia membuat satu blok lagi yaitu average cost. Nah, dimana kedua blok ini, department cost dan average cost, dia dikelompokkan lagi dalam satu query ya, dalam satu outer query, dan digunakan bersama-sama, yaitu dengan select bintang from department cost. Blok pertama where department total, dari departemen total di subquery ini lebih besar dari select department average di sini from average cost order by department. Jadi contoh penggunaan klausa with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Oke, jelas ya sampai sini? Jelas. Baik, untuk pertemuan ketiga kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Karena kita tidak memiliki soal latihan ya, kita tidak perlu latihan lagi. Nanti untuk subquery ini latihan bisa dilihat di praktikum 6 dan 7. Nanti ada di situ. Di modul 6 dan ke-7 ada beberapa soal tentang subquery. Oke. Cukup sekian untuk pertemuan teori yang ketiga kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.